gambaran sebenarnya kondisi bahasa Melayu di kawasan Asia Tenggara. Benarkah bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa ilmu dan bisa menjunjung tamadun Melayu yang katanya hebat? Ternyata bahasa Melayu di banyak negara hanya digunakan untuk bahasa sehari-hari. Itu pun semakin pupus. Mari kita lihat di Singapura. Persentase penggunaan bahasa Melayu di Singapura makin lama makin turun, dan kini tinggal sekitar 60% orang Melayu di negara ini yang berbicara Melayu. Dan kecenderungan itu akan memburuk karena kini 63% anak-anak Melayu di Singapura kini menggunakan bahasa Inggris sejak kecil. Angka ini lompatan besar karena 10 tahun sebelumnya hanya 25% anak-anak Melayu yang berbahasa Inggris. Pengkajian bila kita tengok 90% ini semua pengkaji, baik pengkaji dalam bahasa Melayu ataupun Inggeris ataupun yang lihat penggunaan Mandarin, mereka menyatakan bahawa tidak ada masalah lah bahasa Melayu. Masih lagi peringkat 90%. Jadi tidak ada orang yang ambil kira. Tapi kita lihat sekarang 2010 82 dia jatuh pertama kali bawah 90%. Dan 2020 banci penduduk menunjukkan turun kepada 60.7%. Yang merunsingkan ramai. Jadi kita nak lihat bagaimana ini berlaku, kenapa ia berlaku, dan bagaimana kita boleh menangani cabaran ini. Yang saya nak tunjukkan sedikit, kalau perhatikan yang sebelah kiri lah ya, kalau saya menghadap ke sebelah kiri itu tahun 2000 hingga 2010, sebelah bawah, ini ada proportion who spoke English most frequently at home. Aged 5 to 14 years. Awak lihat 9.4% orang Melayu. 2010 dia naik 25.8%. Okay, now kita lihat yang carta untuk tahun 2010-2020. Sama 25.8% 2010, 2020 dia naik 63%. Jadi kita kira 2065 the numbers go up, 63% menggunakan who spoke English most frequently. Lalu, bagaimana di Thailand? Di negara ini banyak mahasiswa, pekerja, dan pengusaha yang belajar bahasa Indonesia. Ada yang belajar di universitas, ada juga lewat program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Tapi kondisi bahasa Melayu di Thailand amat menyedihkan. Dari 5 wilayah Melayu di sana, hanya 3 yang masih berbahasa Melayu untuk percakapan sehari-hari. Itu pun semakin pupus. Bahasa Melayu di Thailand semakin pupus, guys. Okay. Di selatan Thailand ada 5 wilayah yang diduduki oleh orang Melayu. Salah satunya Setun, Songkhla, Patani, Narathiwat dan Yala. Menggunakan bahasa Melayu yang ada sekarang ni hanyalah 3 wilayah saja, seperti Patani, Narathiwat dan Yala. Jadi macam mana dengan Songkhla dengan Setun? Aku datang ke kenduri kahwin, aku tengok budak kecil sampai orang dewasa cakap bahasa Siam. Okey, itu bahasa Thai lah. Jadi dekat situ yang buatkan aku rasa macam bahasa Melayu kat Setun ni memang pupus lah bagi aku. Pengalaman aku yang kedua, bila aku berada di Hat Yai. Okey, masa tu aku nak pergi makan dekat kedai makan orang Patani lah. Aku konon dia boleh cakap Melayu. And then aku masuk dengan dia, aku order lah, "Mek, kita nak kesek ye, Mek." Lepas tu dia cakap, "Alaiนะครับputai dah maiครับ." Okey. Jadi bila dia dah cakap macam tu, kita kena cakap bahasa Thai lah. So, itu pengalaman aku. Bagi aku dekat Hat Yai tu, ada yang boleh cakap Melayu tapi tak semua. Korang kena try dulu lah. Kalau korang ada dekat Hat Yai, korang try dulu cakap Melayu. Kalau korang tak boleh, korang just cakap Inggeris je lah bagi sampai dia faham. Okey, so yang ketiga,
Masa tu aku berada di Padang Besar. Ni Padang Besar ni tak jauh ni. Padang Besar ni sebelah-sebelah je. Ini Padang Besar. Bila aku berada kat Padang Besar Thailand, masa tu aku kerja ais batu. Okey. Aku tengah break time. Aku pergilah ke kedai macam kedai Tayar 3 tu. Jadi aku pergi kat situ. Jadi itulah bagi aku rasa macam memang betul lah. Memang betul jangkaan aku. Anak muda di Thailand, bahasa Melayunya semakin pupus. Selanjutnya adalah bahasa Melayu di Malaysia. Kondisi bahasa Melayu di negeri ujung Medini ini juga mengenaskan. Hanya 1-2 universitas yang menggunakan bahasa Melayu. Di sekolah-sekolah pun pengajaran sains dan matematika menggunakan bahasa Inggris. Dalam dunia bisnis, bahasa Inggris amat dominan. Bahasa rojak pun populer sekali. Berbagai cara dilakukan untuk mengangkat bahasa Melayu di Malaysia tapi belum berhasil. Sebab, caranya bukan lewat kebijakan atau penerapan aturan, tapi lewat propaganda rumpun Melayu, dunia Melayu, lewat simposium atau lomba pidato. Misalnya saja seperti ini. Okey, Tanya, bagaimana mula mempelajari bahasa Melayu? Apa ceritanya tu? Ya, saya pertama kali mulai belajar bahasa Indonesia Melayu di kota Yogyakarta di Indonesia sebagai beasiswa dan mahasiswa. Dan pertama sedikit sulit, mungkin 3 bulan tidak boleh mengobrol dan berbicara bahasa. Tapi setelah itu kami pergi ke desa dan mungkin 1 minggu tinggal di desa. Setelah itu bisa sedikit dan sekarang boleh berlatih dengan teman-teman. Saya beasiswa tahun 2012 di Jogja. Di Jogja dan setelah itu pulang ke Ukraina. Berapa lama di Jogja tu? Di Jogja untuk 6 bulan. 6 bulan saja, tapi ya, boleh berbicara dalam bahasa? Boleh, karena sudah punya banyak teman-teman dan boleh berlatih dengan teman itu terbagus untuk belajar. 2012, lepas tu pulang ke Ukraine dan kini kembali untuk menyertai pertandingan pidato. Bagaimana mengasah bahasa? Bagaimana dapat masih lagi berbicara dalam bahasa? Ya, sedikit lupa tapi berlatih dengan teman-teman di Facebook, di Skype. Itu bagus untuk belajaran juga. Itulah teman-teman perkembangan bahasa Melayu di Asia Tenggara. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.